Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, sahabatku para petani sawit, apa kabar? Semoga kalian selalu dalam keadaan sehat walafiat, amin. Nah teman-teman, pada video kali ini saya akan sharing tentang masalah penyakit kuncup busuk. Memang penyakit ini sangat-sangat meresahkan bagi kita para petani sawit. Jadi kita harus tahu bagaimana cara mengatasinya. Karena kalau kita tidak mengatasi penyakit ini secara cepat, maka itu akan sangat merugikan bagi kita ke depannya. Nah, teman-teman, saya disclaimer terlebih dahulu, apa yang saya sampaikan di sini itu memang berdasarkan pengalaman pribadi saya yang sudah saya alami di kebun saya, dan ini saya sharingkan, semoga bisa bermanfaat bagi kita bersama. Dan kalau memang cara saya ini tidak bagus, ya silahkan kalian komentar atau tidak usah ditiru atau tidak usah dilakukan. Nah teman-teman, berbicara tentang kuncup busuk ini memang benar-benar sangat-sangat meresahkan. Nah tenet, ini masih ada satu batang ya, kita bisa lihat kondisinya batang ini sudah berumur 4 tahun tapi masih terkena kuncup busuk. Dan ini memang saya sisakan beberapa batang untuk saya evaluasi nanti sampai umur berapa sih kuncup busuk ini bisa sembuh. Dan bisa kalian lihat sendiri, buah yang dihasilkan pun tidak bagus ya. Bisa dikatakan bahwa sawit ini semuanya, hampir semuanya itu berbunga jantan. Padahal dulunya kemarin ini sudah pernah berbuah dengan sangat bagusnya, dengan sangat lebatnya. Namun karena lagi-lagi dia terserang kuncup busuk ini, sawitnya jadi seperti ini. Buahnya ada, itu di sana 1, 2, 3, ada 3 janjang. Dari 1 kali periode ini hanya 3 janjang yang bisa menjadi buah. Dan dari seperti ini bisa kita simak atau bisa kita simpulkan bahwa kuncup busuk ini bukan hanya merusak di daun, tapi juga nanti akan merusak di batang. Dan bukan hanya berbunga jantan, tapi sawit yang dihasilkan itu bisa saja itu selalu busuk sebelum matang. Dan itu memang benar-benar terjadi di kebun saya. Dan kalau menurut saya teman-teman, kuncup busuk ini bukan diakibatkan dari jamur ataupun virus ataupun hewan. Kalau menurut saya pribadi, setelah saya lakukan pengamatan di kebun saya sendiri, saya simpulkan bahwa kuncup busuk ini disebabkan oleh genetik, teman-teman. Mengapa saya menyimpulkan seperti itu? Kita lihat dulu sawit saya yang ini. Ini yang tidak terkena kuncup busuk ya. Semuanya sudah sebesar ini. Sudah alhamdulillah ya, ini umur 4 tahun sudah seperti ini. Jadi saya bicara sesuai fakta, sesuai yang saya lakukan di kebun saya, yang sesuai saya teliti, saya amati di kebun saya. Ini teman-teman, batang kecil ini kalian bisa lihat, batang kecil ini itu kebun tetangga ya, bukan kebun saya. Dengan perawatan yang jarang. Ini kebun ini baru saja dirawat setelah umur 5 tahun, 4 tahun itu baru mulai dirawat. Jadi memang benar-benar ketinggalan dengan yang punya saya. Jadi batang ini dulu terkena kuncup busuk stadium 4. Jadi memang benar-benar parah. Waktu itu saya ceritakan, ini sudah benar-benar parah, sudah hampir habis. Sampai saya itu sampai stres bagaimana cara menanganinya. Kalau yang ini dia tidak separah sawit yang ini. Kalau yang ini hanya sekedarnya saja seperti ini. Ada 1-2 pelepah yang rusak, pelepah lainnya masih bisa tumbuh dengan bagus. Kalian bisa lihat kondisinya memang dari dulu seperti ini. Namun yang ini teman-teman, yang ini memang benar-benar parah, tidak menyisakan satu dahan pun untuk bertumbuh dengan bagus. Jadi sudah saya lakukan pruning habis-habisan dulu. Sudah saya pruning habis-habisan, saya pangkas semuanya. Kemudian tumbuhlah daun yang baru. Daun yang baru itu tumbuh dengan bagus. Namun 2 bulan 3 bulan kemudian penyakit itu kembali berulang. Nah kemudian saya sudah merasa sangat muak, sangat jengkel. Jadi saya ganti dengan benih yang baru, yang memang benar-benar dijamin kualitasnya. Jadi ini varietas Simalungun ya. Ini varietas Simalungun yang saya tanam di sini. Dan
kalian bisa lihat, ini umur sawit ini sudah 1,5 tahun lah, kira-kira seperti itu. Seharusnya kalau memang benihnya jelek, itu pasti bukan. Kalau seandainya ini memang didasarkan oleh virus atau didasarkan oleh hama atau jamur, tentunya ini kan cuman satu berdekatan ya, satu lorong. Tentunya ini akan terkena kuncup busuk pula, karena di sebelahnya ini masih terkena. Kalau memang jamur kan menular, atau hama juga menular, tentunya pasti akan pindah ke sini. Karena usia rawan terkena kuncup busuk itu umur sekitar 5 bulan hingga 3 tahun. Itu rawan terkena kuncup busuk. Jadi umur 5 bulan tuh kalau memang benihnya jelek, pasti sudah terkena kuncup busuk, sudah terserang. Kalau memang itu jamur atau hama, tentunya yang ini kalian bisa lihat seperti ini bentuknya, tentu yang ini juga akan kena. Dan ini selamat, alhamdulillah, sehat walafiat, tanpa kekurangan sesuatu apapun. Jadi teman-teman, kesimpulannya apa? Kesimpulannya, kuncup busuk itu memang didasarkan atau disebabkan oleh benih yang tidak bagus. Nah, dari sini bisa kita tarik kesimpulan, kalau memang kita ingin berkebun kelapa sawit, gunakanlah benih yang bagus, benih yang berkualitas. Ya tentunya dari mana kita tahu benih itu berkualitas? Ya kita bisa cari benih yang memang benar-benar benih bersertifikat atau benih yang berasal dari balai benih yang resmi. Jangan kita membeli benih yang memang terlihat murah, atau bahkan kita mencari benih di bawah-bawah pohon orang lain atau di bawah-bawah kebun orang lain. Tentunya itu tidak bisa menjamin. Apakah benih yang bagus bisa menjamin? Ya, saya tidak bisa katakan 100%, namun sesuai pengalaman saya pribadi, saya punya kebun yang sekarang berusia 5 bulan dengan varietas yang resmi, itu satu pun tidak ada yang terkena kuncup busuk. Dan saya juga punya kebun yang baru saya tanam 1 bulan juga belum terkena kuncup busuk atau tidak terkena kuncup busuk. Dan ini yang saya tanam sudah 1,5 tahun, ada sekitar 15 batang yang saya sulam. Karena dulu saya terkena kuncup busuk itu hampir 40% teman-teman. Jadi banyak sekali yang saya sulam, dan sulamannya itu tidak terkena satupun yang terkena kuncup busuk. Itu sudah membuktikan. Jadi apakah benih itu mempengaruhi? Tentu untuk saya simpulkan itu sangat-sangat mempengaruhi. Jadi teman-teman kalau memang mau berkebun kelapa sawit, persiapkanlah sejak dini, persiapkanlah benih yang bagus, benih yang benar-benar berkualitas. Karena kalau kalian menggunakan benih yang asal-asalan, sudah banyak buktinya teman-teman saya yang memang menggunakan benih yang asal-asalan itu banyak sekali terkena penyakit kuncup busuk. Dan ini adalah bukti yang nyata. Silahkan kalian percaya atau tidak, atau boleh ikuti atau tidak, itu terserah kalian. Yang penting saya sharing sesuai dengan apa yang saya rasakan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.